Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membagikan sebuah cerita inspiratif. Cerita ini sepenuhnya fiktif, dan apabila terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian, hal tersebut adalah kebetulan semata. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi sawah hijau dan pegunungan, hiduplah seorang remaja bernama Alia. Ia adalah anak sulung dari seorang penjual sayur di pasar tradisional. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Alia sudah membantu ibunya menata sayuran. Meski hidup mereka sulit, Alia tak pernah kehilangan semangat. Ia percaya bahwa setiap perjuangan pasti memiliki makna. Namun, Alia punya mimpi yang jauh dari kesehariannya, menjadi fotografer profesional. Baginya, setiap momen dalam hidup adalah cerita yang pantas diabadikan. Tapi impian itu terasa mustahil. Kamera profesional terlalu mahal, dan ponsel tua yang ia memiliki kamera buram. Meski begitu, Alia tetap memotret apa saja, senyum pelanggan di pasar, pelangi setelah hujan, atau embun pagi yang menempel di daun sawi. Setiap hasil jepretannya ia unggah di media sosial dengan narasi sederhana, menceritakan keindahan hidup di balik hal-hal yang sering terabaikan. Tapi, komentar negatif sering datang. Hasil fotonya biasa saja. Cuma pakai HP jelek, mau jadi fotografer. Namun, Alia tak membiarkan komentar itu memadamkan mimpinya. Ia percaya bahwa foto terbaik lahir dari hati, bukan sekadar dari kamera mahal. Suatu hari, sekolah Alia mengadakan lomba fotografi bertema keindahan dalam kesederhanaan. Hadiahnya adalah kamera DSLR. Hati Alia berdebar. Ini kesempatan yang selama ini ia tunggu. Ia memutuskan ikut, meski ragu karena hanya mengandalkan ponsel. Alia memotret ibunya yang tengah tersenyum sambil menata dagangan di pasar. Tangannya kasar, wajahnya lelah, tapi senyumnya hangat. Ia menuliskan deskripsi. Tangan ini mungkin penuh kerutan, tapi cintanya lembut. Di balik senyum ini, ada peluh yang tak terlihat. Ini adalah wajah pahlawan yang membuatku berdiri hingga hari ini. Beberapa minggu kemudian, hasil lomba diumumkan. Alia tidak percaya saat namanya disebut sebagai juara pertama. Juri terharu bukan hanya karena fotonya, tetapi karena kisah yang ia sampaikan. Hadiahnya, kamera DSLR, kamera yang selama ini hanya ada dalam mimpinya. Dengan kamera barunya, Alia mulai menjelajahi kotanya. Ia memotret pasar tradisional, petani yang memanen padi, anak-anak bermain di sungai, dan setiap sudut kehidupan yang jarang dilihat orang. Ia membagikan hasilnya di media sosial dengan cerita-cerita yang menyentuh hati. Namun, perjalanan tidak selalu mudah. Suatu sore, saat memotret matahari terbenam di tepi sungai, tasnya dicuri bersama kamera barunya. Alia berlari mengejar, tetapi pencuri itu hilang di keramaian. Ia terduduk, air mata tak terbendung. Kamera yang baru saja ia miliki, hilang begitu saja. Dalam keputusasaan, Alia hampir menyerah. Namun, ibunya memegang tangannya dan berkata, "Impian yang besar pasti diuji. Jangan berhenti hanya karena sekali jatuh. Kamu tidak kehilangan bakatmu, hanya kehilangan alatmu. Mimpimu masih di sini."
sambil menunjuk dada Alia. Didorong kata-kata ibunya, Alia bangkit. Ia mulai memotret lagi, kembali menggunakan ponsel tuanya. Ia mengunggah kisah tentang kehilangan kameranya dan bagaimana ia tetap berjuang. Tak disangka, unggahannya menjadi viral. Banyak orang tersentuh dengan perjuangannya. Beberapa hari kemudian, seorang fotografer profesional bernama Pak Rendra menghubunginya. Ia adalah seorang juri di lomba yang Alia menangkan. Pak Rendra terinspirasi oleh kegigihan Alia dan menawarinya magang di studionya. Di bawah bimbingan Pak Rendra, Alia belajar banyak teknik fotografi, editing, hingga membangun portofolio. Ia sering diajak memotret acara besar, mulai dari pernikahan hingga pameran seni. Namun, yang paling disukai Alia adalah memotret kisah kehidupan sederhana, seperti yang selalu ia lakukan. Beberapa tahun berlalu. Kini, Alia dikenal sebagai fotografer muda berbakat. Foto-fotonya pernah tampil di majalah dan galeri seni. Namun, Alia tidak pernah melupakan akarnya. Ia sering pulang ke kampung halaman, memotret pasar tempat ibunya dulu berdagang, dan memberikan pelatihan fotografi gratis untuk anak-anak di desa. Ia juga membangun proyek bernama Lensa Kehidupan, sebuah platform yang mengangkat kisah-kisah inspiratif lewat fotografi. Dalam setiap pamerannya, ia selalu menampilkan foto ibunya, foto yang pernah membawanya meraih kamera pertamanya.